Janganlah pewaris Nabi itu disalah-salahkan atau sampai disebut tolol-tolol dungu, itu jangan. Belajar lagi lah ke ulama. Kenapa? Anas artinya manusia, al-jinnah artinya jin, kok malah jinnya yang betul itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di video kali ini saya ingin meluruskan ya seorang YouTuber yang bernama Harry Pras. Beliau di dalam konten-kontennya seringkali mengkritik orang-orang yang dikira tidak sepemahaman atau sepandangan dengan beliau. Bahkan tidak jarang pula beberapa ulama-ulama yang memang beliau-beliau itu memiliki kesalahan. Karena memang manusia ya, kullu bani Adam khoto'. Setiap manusia itu memiliki kesalahan. Bahkan jika dibedah lagi, kata annas, manusia, itu memiliki makna yang sama dengan fi'il madhi, nasya yansa, artinya pelupa. Jadi tempatnya lupa, tempatnya salah. Jadi itu wajar. Maka dari itu, saya setuju jika beliau, Harry Pras ini, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi, di satu sisi, saya juga ingin mengkritik agar beliau ini, Harry Pras ini, ya, Mas Harry Pras ini, mengetahui juga kesalahan beliau. Jadi tidak melulu menyalahkan orang lain, tapi disalahkan tidak mau. Jadi di sini saya ingin memperbaikilah, tidak menyalahkan. Apa yang saya rasa kurang pas gitu ya, dengan pengetahuan saya. Jadi di video kali ini, saya ingin tampilkan di sini ya, di channelnya Bang Harry Pras. Ini adalah channel dari Bang Harry Pras, @harrypras ya. Kemudian masuk ke short. Di video shortnya, beliau sempat membacakan surat An-Nas dan surat Yusuf. Yang saya mau kritisi adalah cara beliau membaca. Jadi bagaimana beliau itu melantunkan surat Al-Quran, terutama yang saya akan bacakan atau saya bedah di sini adalah surat An-Nas ya. Bagaimana tajwid beliau, makharijul huruf beliau, sifatul huruf dan lain sebagainya. Apakah sudah pas? Jadi sekali-sekalilah Bang Pras ya, jangan mengkritik orang lain tapi dikritik. Bagaimana tanggapannya Bang Harry Pras ini? Apakah legowo, mau memperbaiki diri atau malah menyalahkan saya? Kalau menyalahkan saya, bawakan dalilnya juga. Kan Bang Pras ini sering mana dalilnya, mana dalilnya. Di sini saya akan bawakan dalil-dalil. Saya akan ambil dari kitab Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal ini juga disyarah oleh guru saya, oleh Abu Muslim Hisham Hadi Al-Jabali. Ya, beliau ini sudah belajar kepada gurunya Syekh Abu Fadil Al-Huwaini Al-Asari dan mendapatkan tazkiyah kitab Tuhfatul Atfal. Jadi sanad beliau sampai ke penulisnya. Nah, ini ijazah dari gurunya, ini terjemahannya. Dan ini saya belajar kitab Tuhfatul Atfal kepada guru saya Abu Muslim Hisham Hadi Al-Jabali. Jadi ini saya mempunyai sanad sampai ke kitab Tuhfatul Atfal. Makanya saya berani untuk membedah tajwid, makharijul huruf dan lain sebagainya, ilmu Al-Qur'annya, ilmu bacaan Al-Qur'annya dari Bang Harry Pras. Karena memang memiliki dasar, yaitu kitab Tuhfatul Atfal. Selain itu juga, ya biar paham, biar saya ini bukan dianggap siapa melawan Harry Pras. Saya juga memiliki ijazah metode tilawati, ya. Artinya bacaan saya sudah standar dengan lembaga tilawati. Saya ini juga mendapatkan ijazah sebagai guru mengaji Al-Quran di metode umi dan juga metode tilawati. Di tilawati juga saya perdalam sampai ke tahsin 1, tahsin 2, tahsin 1 itu mempelajari khusus nada, nahawan, dan juga nada hijaz. Setelah itu kita juga masuk ke ilmu tajwid lebih dalam. Di tahsin 2 saya juga masuk, saya ikuti memperdalam bacaan dengan nada sika dan nada soba. Setelah itu saya juga belajar makharijul huruf lebih dalam di tahsin 2. Dan tidak hanya itu, di tilawati juga, di lembaga tilawati ini saya juga mendapatkan ijazah sebagai guru hafidz Al-Quran, guru tahfidzil Quran ya. Dan saya juga ikut pelatihan-pelatihan munakish, artinya orang-orang yang mengkoreksi bacaan-bacaan Al-Quran. Sedikit cuplikan di mana saya menimba ilmu Al-Quran ini. Maka dari itu, dengan berbekal ilmu-ilmu
yang selama ini saya peroleh, saya ingin mengoreksi bacaan Bang Pras di surat An-Nas saja. Jadi tidak sampai ke surat Yusufnya, karena saya khawatirkan videonya terlalu panjang. Saya sudah koreksi bacaan Al-Quran surat An-Nas dari Bang Heri Pras ini, dan saya temukan 16 kesalahan. 16 kesalahan dalam membaca surat An-Nas, termasuk bacaan basmalah di sini. Baik, tanpa berlama-lama ya, ini sudah saya tandai salah-salahnya. Ini Al-Quran saya untuk hafalan memang. Sambil kita dengarkan bacaan dari Mas Heri Pras. Oke. Bismillah. Dari sini, Bismillah, ba itu bukan gitu cara bacanya. Bukan Bismillah, tapi Bismillah. Karena ba itu saya tulis di sini sudah memiliki sifat jahar, bukan hames. Kalau hames itu mengalir nafasnya. Jadi Bismillah, kalau cara membedakannya, cara mengetahuinya, itu kita letakkan kertas atau tangan kita di depan mulut. Kalau hames, Bismillah itu di tangan kita kerasa ada nafas. Sedangkan jahar, Bismillah itu tidak ada nafasnya. Nah, itu kesalahan yang pertama di lafaz bis. Huruf ba, Bismillah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dua salahnya. Salah yang sama yaitu tentang ha ya, huruf ha, makhorijul huruf di dalam huruf ha. Jadi beliau bacanya Bismillahirrahmanirrahim, pakai seakan-akan ha ya. Jadi salah. Bukan Rahmanirrahim, itu kesalahan 2 dan kesalahan 3. Yang harusnya huruf ha itu makhorijul hurufnya di tenggorokan, wasatul halq ya, di tengah tenggorokan, itu bareng dengan huruf ain. Ha, ain itu sama letaknya di tengah tenggorokan. Sedangkan ha yang Bang Heri Pras ini baca Rahmanirrahim, itu ha letaknya berada di aqsal halq, di pangkal sini letaknya huruf ha dan huruf hamzah, a i u ha hi hu. Jadi bedakan ya, hahihubah dengan hahihubah. Rahman, beda. Itu kesalahan kedua dan ketiga. Sekarang kita lanjutkan bacaannya. Jadi kul bukan kul ya. Ini huruf qaf. Jadi salah di sifat. Beliau salah di sifat. Makhorijul huruf, huruf qaf dengan huruf kaf itu memang sama. Di lahwiyah, letaknya berada di aqsal lisan, pangkal dari lidah. Tetapi sifatnya itu berbeda. Perbedaan dari huruf qaf dan huruf kaf. Kalau qaf itu jahar. Jahar sama seperti inilah, sama seperti ba yang tadi ya. Sama seperti ba. Kalau qaf itu jahar, sedangkan kaf itu hames. Jadi ada nafas yang keluar sedikit. Saya perdengarkan dengan telinga saya. Koreksi kalau misalnya salah gitu ya. Itu yang saya dengarkan ada hames, ada sifat hames. Seperti huruf kaf. Kemudian yang kedua, huruf qaf itu memiliki sifat isti'la. Arti dari isti'la itu al-ulu wa irtifa. Maksudnya tinggi dan terangkat. Maksudnya pangkal lidah itu diangkat. Makanya tebal. Ya, qaf. Qaqiqubaq. Kemudian kalau kaf sendiri memiliki sifat istifal, maksudnya adalah merendah, pangkal lidah itu tidak naik, jadi kaki kubak, seperti itu. Kita lanjutkan ya. Itu kesalahan yang keempat. Kesalahan yang kelima ada di sini. Nah, jadi beliau bacanya kul a'u, harusnya ini hamzah ya. Hamzah itu a biasa. Kesalahan beliau kelima adalah huruf hamzah yang dibaca dengan ain. Makhorijul hurufnya ini sudah jauh. Seperti yang kesalahan di nomor 2, huruf ha. Huruf hamzah itu berada di aqsal halq bersama ha, a, i, u, ba. Sedangkan huruf ain itu berada di wasatul halq, artinya di tengah. A, i, u, ba. Ya saya tahu ain itu memang tidak ada di bahasa Indonesia, di huruf abjad bahasa Indonesia. Adanya di bahasa Arab. Tapi bukan berarti semua yang
seperti a, i, u itu dibaca dengan ain, seakan-akan kita fasih gitu. Malah salah. Karena a'udzu artinya adalah aku berlindung. Sedangkan kalau pakai ain itu sudah tidak ada artinya. Sudah beda itu. Makanya ini kesalahan yang lahan jali lah. Itu sudah besar. Kesalahan yang orang awam pun tanpa belajar lebih dalam ilmu tajwid paham. Kesalahan ain dan hamzah itu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Birabbin nas. Kesalahan yang keenam adalah tentang nun tasydid yang beliau baca tadi. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi nunnya kurang dengung, sedangkan nun tasydid itu harus didengungkan selama 3 harokat atau 1,5 alif. Jangan tergesa-gesa dalam membacanya. Dan ini juga termasuk kesalahan yang sangat banyak. Saya dapati kesalahan ke-6, ke-7, kemudian ke-8, ke-11, ke-15, dan ke-16. Itu pelan-pelan kita baca nanti ya. Sekarang kita masuk ke ayat kedua dari bacaan Bang Pras. Malikin nas. Nah itu Malikin nas, kurang lama nun tasydidnya. Itu kesalahan ke-7. Kita lanjutkan bacaannya. Ilahin nas. Di ayat ketiga salahnya juga sama, yaitu nun tasydid, kesalahan ke-8. Ayat keempat. Min syarril was. Sebentar, kurang jelas itu baca. Min syarril. Nah, min syarril, apa itu? Nun sukun bertemu shin, itu hukumnya adalah ikhfa, ikhfa hakiki. Maksudnya, ikhfa hakiki itu harus bacaannya samar ya, samar dan dengung sepanjang 3 harokat atau 1,5 alif. Jangan cuma min syarril, tapi mil. Jadi samar itu maksudnya masuk ke huruf setelahnya. Hampir masuk ke huruf setelahnya. Min syarril. Seperti itu Bang Pras ya. Kita lanjutkan. Itu kesalahan yang ke-9. Kita lanjutkan. Waswasil khannas. Kesalahan selanjutnya adalah al-khannas. Itu beliau bacanya huruf kha kurang mendengkur atau kurang ngorok. Jadi al-khannas ini masuknya ke makharijul hurufnya mungkin salah. Jadi huruf kha itu makharijul hurufnya berada di adnal halq, di atas tenggorokan yang bagian atas, makanya ada ngoroknya. Khannas. Nah, sedangkan Bang Pras ini bacanya seakan-akan di tengah sini, di wasatul halq, seperti tempatnya ha. Al-khannas kurang naik dikit Bang Pras letaknya makharijul hurufnya ya. Setelah itu di satu kata ini al-khannas ini kesalahannya ada 2 huruf kha, kemudian nun tasydid lagi. Al-khannas harusnya 3 harokat ditahan terlebih dahulu. Oke, itu kesalahan yang ke-10 dan kesalahan yang ke-11. Kita lanjutkan bacaannya. Alladzi yuwaswisu fi. Dengar ya. Alladzi yuwaswisu. Beliau bacanya. Kurang jelas, diulangi. Alladzi yuwaswisu. Ini sudah fatal kesalahannya. Kesalahan yang ke-12. Ini beliau yuwaswisu dibaca yuwaswisu. Ini sudah kesalahan mura'atul kalimat, merubah kalimat. Huruf wawu diganti huruf fa, lahan jali sudah. Jadi orang awam yang tidak paham tajwid, tak paham makharijul huruf sudah paham kesalahan ini. Yuwaswisu menjadi yuwaswisu. Nah, itu sudah fatal ya, kesalahan ke-12. Kita lanjutkan. Alladzi yuwaswisu fi. Nah, fi suzu. Ini kenapa bacanya ini? Dalam satu kata salahnya 2 lagi. Huruf sod dan huruf dal. Harusnya fi suduri. Fi suduri. Kenapa dibacanya fi suzu? Yang pertama huruf sod. Huruf sod dibaca seakan-akan huruf sin. Ini beliau salah di sifatil huruf. Huruf sod itu memiliki sifat isti'la, artinya yang seperti tadi ya, al-ulu wal irtifa, tinggi dan terangkat. Lidahnya itu loh terangkat, jadi so, baca tebal, memiliki makna baca tebal.
Sedangkan huruf sin itu memiliki sifat istifal, merendah, sasi subas. Sedangkan huruf sod, sosi subas, dibaca tebal. Ya, itulah sifat isti'la. Selain itu, huruf sod memiliki sifat idbaq, artinya menempel. Lidahnya itu loh, menempel ke atas. Sedangkan sin itu infitah sifatnya. Artinya al-iftiraq. Maksudnya terpisah dari atas itu. Dari langit-langit mulut. Lidah itu terpisah, nggak nempel. Makanya bacaannya tipis dan istifal rendah. Di kata sudurin nas. Kemudian di kata sudur itu harusnya dal ya. Sudu, bukan suzu. Beliau bacanya suzu. Ini sudah salah lagi. Hurufnya dari huruf dal ke huruf zal. Sifat hurufnya, kalau dal itu syiddah, jelas. Sedangkan zal itu memiliki sifat rikhwah atau rokhawah, mengalir lembut. Jadi bedakan da dan za. Dadidubad, zazizubaz. Sudah beda. Itu kesalahan yang ke-13 dan ke-14. sudurin nas. Nah, salahnya yang ke-15 adalah nun tasydid lagi. Sudurin nas, didengungkan terlebih dahulu. Jangan tergesa-gesa. Ini, kita lanjutkan. Minal jinnati wan nas. Nah, di ayat ke-6 itu loh. Minal jinnati wan nas. Harusnya yang jinnah itu betul, Bang Heri Pras, didengungkan terlebih dahulu. Tapi yang terakhir, kok nggak sama? An-nasnya itu kurang dengung. Jadi saya lihat-lihat ketika bacaan an-nas ini, dengungnya nggak ada. Yang betul, nun tasydidnya hanya di kata al-jinnah. Kenapa? An-nas artinya manusia, al-jinnah artinya jin, kok malah jinnya yang betul itu loh. Bacaan nun tasydid yang betul itu al-jinnah tadi itu Bang Pras. Jadi disamakan semua. Ketika nun tasydid harus didengungkan 3 harokat terlebih dahulu atau 1,5 alif. Baik, cukup sekian ya. Konten mengoreksi atau memperbaiki bacaan surat An-Nas dari Bang Heri Pras. Jadi saya harap Bang Pras ini kan sering mengkritik orang lain. Jikalau dikritik, ya diterima dan diperbaiki. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, semua manusia itu memiliki kesalahan. Jangan kok setiap ada seseorang melakukan salah, kemudian dibahas dengan dijelek-jelekan sangat keras, itu ya jangan. Apalagi ulama. Yang disebutkan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris dari para nabi. Janganlah pewaris nabi itu disalah-salahkan atau sampai disebut tolol-tolol dungu, itu jangan. Belajar lagi lah ke ulama. Jangan sampai kita itu keluar-keluar dalil-dalil. Kita kenal dalil, tahu dalil itu dari guru kita, dari ulama. Gak mungkin kita langsung tahu Al-Quran, hadis itu dari Rasulullah, kan enggak. Ada di dalam ilmu agama, ilmu hadis itu yang namanya sanad. Kemudian ada rawi, orangnya yang meriwayatkan. Kita tidak bisa langsung mendengar dari Rasulullah, dari sahabat. Tidak ada, kita hidup di zaman ini. Maka dari itu kita belajarnya lewat sanad, lewat rawi. Nah, ulama itu termasuk orang yang mempelajari dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai ke Rasulullah. Jangan kita membawakan ucapan ulama kemudian ucapan manusia, ucapan ulama, bukan dalil. Lah Anda mengenal dalil itu dari ulama, dari manusia juga. Makanya ada perkataan dari orang-orang solih, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalaulah tanpa perantara guruku, aku tidak mengenal Tuhanku. Tentu saja ini adalah suatu wasilah, suatu penghubung. Bagaimana kita bisa mengenal Allah, itu ya lewat ulama, lewat guru-guru kita. Saya tegaskan di sini, saya tidak menyerang Bang Pras secara personal, saya menasehati Bang Pras. Saya juga ingin tahu Bang Pras ini kalau dikritik bagaimana, karena kerjanya kan juga sering mengkritik orang lain. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat, semoga bisa mendapatkan ilmu walaupun sedikit di sini. Kita bahas surat An-Nas, dan memang sesuai perkiraan saya, kita tidak bisa membahas surat Yusuf ya, bacaan dari Bang Pras ini. Mungkin di lain waktu lah kita coba
membedah surat Yusuf yang dibacakan oleh Bang Heri Pras. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.